Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada konten kali ini kita akan membahas masalah Habib-Habib atau kiai-kiai yang ceramah di depan jamaahnya, tapi isi ceramahnya mengandung hurafat ya. Hurafat adalah kayak cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita dusta atau cerita-cerita yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Sebagai seorang ulama, seharusnya jika menceritakan sesuatu kisah itu lebih baik, alangkah baiknya disertai dengan dasar yang kuat, yakni Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Oke guys, gimana videonya? Kita simak dulu guys. Karena aku dapat dari seseorang yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Apa ya bahasanya tuh, mengada-ngada kata dari mulut beliau langsung ke telingaku sendiri ketika aku bertiga dengan almarhum abahku. Oke guys, yang tadi itu adalah guru sekumpul guys. Jadi beliau bercerita bahwa katanya abahnya dulu mendengar dari mulut seseorang, yang seseorang itu mendengar dari mulut Nabi Muhammad gitu, bahwa katanya abahnya itu memiliki surga sendiri. Dan fatalnya beliau juga bilang bahwa katanya Nabi bilang bahwa abah guru sekumpul itu bisa untuk memasukkan siapapun yang guru sekumpul kehendaki untuk masuk ke surganya. Begitu katanya. Bukankah hak untuk memasukkan seseorang ke surga itu adalah hak Tuhan ya, hak Allah gitu ya. Manusia siapapun itu kayaknya tidak ada yang berhak untuk memasukkan siapapun ke surga gitu loh. Yang berhak memasukkan ke surga ya hanya Allah gitu loh. Bahkan Nabi Muhammad pun yang diberikan keistimewaan untuk memberi syafaat itu pun atas seizin Tuhan gitu loh. Nah ini kok katanya bisa memasukkan siapapun ke surga sekehendak manusia yang namanya guru sekumpul ini. Nah ini kan ajaran yang aneh banget guys. Nah berikut ada video kedua guys, kita simak sama-sama. وقد أخبرني بعض الثقافة على نعم مشايخ أبي الحسن السندي المدني رضي الله عنه عشر الكتاب الستة في الحديث وغيرها. Gurunya para guru, imamnya para imam, Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Annahu su'ila fi darsi, ketika beliau lagi mengajar, beliau ditanya, "Man afdal? Siapa yang lebih utama? Asy-syarif atau alim? Seorang sayyid, seorang habib atau orang alim?" Fa sallallahu inda istidrak wa ta'ala Rasulullah. Masyaallah. Ketika beliau dengar ada yang nanya, "Mana yang lebih mulia ya, Syekh? Mana yang lebih mulia? Orang alim atau habib?" Beliau taruh kepala beliau di bawah begini. Beliau taruh kepala beliau di bawah, di debu, di tanah. Setelah itu farafa'a, beliau angkat kepala beliau. Farafa'a ra'sahu wa qala, beliau angkat kepalanya dan berkata, "Syarifun jahilun, habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu." Itu jawaban beliau. Syekh Abil Hasan As-Sindi, bukan ana yang ngomong. Nah yang dibilang oleh Habib Bahar ini juga kan kontroversial guys. Masa katanya walaupun Habib bodoh itu tetap lebih utama daripada yang bukan Habib tapi alim gitu loh. Ini kan aneh guys. Masa misalkan Habib ya bodoh, kemudian nggak punya akhlak, kemudian imannya jelek misalkan, lebih utama daripada bukan Habib tapi berakhlak baik, imannya bagus dan alim gitu. Ini kan aneh banget. Dasar yang dipakai itu kan tidak berdasarkan Al-Quran ataupun hadis sahih gitu loh. Aneh banget ini juga.
Padahal Allah sudah memberikan ilmu kepada kita melalui surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat ya derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu gitu loh. Seharusnya sebagai seorang ulama ya, apalagi itu disebut Habib ya, kalau memberikan dasar ya Al-Quran atau minimal hadis yang sahih begitu guys. Dan berikut ada video lagi guys dari Habib-Habib yang ceramahnya mengandung hurufat. Yuk kita simak sama-sama. Karena satu hal itu, Abu Lahab yang sudah tabbat yada Abi Lahab, nas Al-Quran divonis langsung oleh Allah Ta'ala, manusianya masih hidup, tempatnya neraka. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Mata'allah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis, tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Di neraka hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi, orang yang di neraka yang pasti diseksa, gak mungkin dapat kenikmatan. Dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minum-minuman untuk Abu Lahab. Ada maulid di nerakanya Allah Subhanahu. Nah, yang tadi itu adalah Habib Novel Al-Idrus ya. Beliau berani menyampaikan di depan jamaahnya bahwa katanya Abu Lahab di neraka dapat minuman surgawi yang keluar dari ibu jarinya setiap hari Senin. Dan katanya Allah juga ingin mengadakan maulid sampai di neraka, katanya gitu. Padahal cerita itu tidak berdasarkan hadis ataupun Al-Quran gitu loh. Bila beliau berani menyampaikan yang dasarnya cuma cerita dari seseorang aja. Nah ini kan bahaya guys. Nah ini ada video lagi guys, yuk kita simak sama-sama. Kan hujan turun. Saya berkata kepada hujan, berhenti hujan. Hujan tuh berhenti. Anak murid saya berkata, abah keramat. Keramat bener. Satu saat saya mau pergi Jumat, pas adzan hujan turun. Saya berkata, hujan berhenti. Dijawab oleh hujan, saya diperintah untuk turun dan kamu diperintah taklif untuk melakukan Jumat. Sebenarnya kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat. Sebenarnya kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu arbah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah enggak ada Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai
Rabbul Arsyil Azim, dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Bener, rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki itu, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip tapi bukan pas sudah. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobailnya jin juga mempunyai gobail. Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa, cuma jirimnya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Jadi terus datang rombongan ini ulama-ulama jin itu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sebetulnya minta ijazah kepada panjenengan Yai, boten Habib. Saya memang dari Azraq, negara saya, memang sengaja saya datang. Ilmu Gadda Muhammad bin Ali Ba'alawi di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti? Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. La yanam 33 sanatan la lailan wala naharan. Fagil Muqaddam 33 tahun tidak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Orang nanya, ya Fagil Muqaddam, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur 33 tahun? Jawab beliau, bagaimana mungkin saya bisa tidur? Lihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka. Dalam riwayat, melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, itulah guys kumpulan video-video ceramah Habib-Habib yang mengandung hurufat ya, atau cerita-cerita dongeng atau dusta yang tidak berdasarkan Al-Quran ataupun hadis sahih gitu ya. Ada yang bilang meminum darah Rasulullah, ada yang bilang ketemu kiainya jin yang kakinya kayak bebek, yang kakinya kayak kuda, yang kakinya kayak angsa, dan macam-macam guys hurufat-hurufat yang disampaikan. Ya, semoga dengan video tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam mengambil seorang guru ya, meskipun Habib, kita harus lihat ceramahnya juga, dasar yang diberikan itu kuat atau enggak. Jangan sampai kita dibohongin dengan cerita-cerita yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Oke guys, cukup sampai sini dulu aja video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.